kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. kami tak dapat Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, di setiap waktu, Di setiap hari, Kau yang aku butuhkan Tuhan. di dalam hidupku, Yesus. Kau yang aku perlukan Tuhan. Tiada yang lain. Oh, Engkau selalu besertaku. Oh, tak ada yang seperti-Mu Tuhan. Hanya Kau yang kami andalkan. Hanya Kau yang ku percaya Tuhan. Hanya Kau, Hanya Kau, satu-satunya yang ku andalkan. satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku
Selamat pagi semua. Kami sangat gembira dan bersyukur kerana Anda semua dapat menyertai kami bersama-sama di dalam kebaktian online pada pagi hari ini. Sebelum kita mulakan kebaktian kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa dan saya akan pimpin semua di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, terima kasih kerana kasih setiamu yang telah menyertai kami sepanjang minggu ini. Kami sangat bersyukur Tuhan kerana pada hari Minggu ini sekali lagi kami bersama-sama menyembah Engkau, kami sama-sama memuji-Mu, kami sama-sama meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Terima kasih Bapa di surga. Oh haleluya. Terima kasih Bapa kerana Engkau sentiasa menyertai kami dikala kami lemah, dikala kami sakit, dikala kami penuh dengan beban. Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, sertai kami dari mula sampai selesainya kebaktian ini, biar semuanya ada dalam keadaan yang baik. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, berkati jemaat SIB Kinarut, berkati semua yang menyertai kebaktian ini, biar nama Tuhan terus diagungkan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yesus yang terbaik, amin. Dialah Raja segala raja yang layak untuk ditinggikan. Yes. Tepuk tangan bagi Raja kita. Come on. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu Pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat
Selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang menyertai kebaktian online pada pagi ini. Seperti sedia maklum, kita tahu bahwa kebaktian secara fizikal masih belum boleh diadakan. Oleh itu, kami mendorong supaya semua jemaat terus mengadakan persekutuan bersama keluarga di rumah masing-masing dan terus mendoakan agar keadaan negara kita pulih daripada pandemik. Dan sekiranya saudara ingin memberikan uang persembahan ataupun sumbangan kepada gereja, saudara boleh melakukan demikian dengan kiriman uang ataupun cek ke nombor akaun berikut. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi kita dalam ibadah online pada hari ini. Kita bersyukur karena walaupun tidak beribadah di ruang ibadah gereja, kita masih dapat bertemu di alam maya. Oke, sebelum kita memulai untuk belajar firman pada pagi hari ini, mari saya ajak Anda semua di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini karena kami punya kesempatan lagi untuk belajar akan firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu ini akan menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu agar firman-Mu saja yang kelihatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa semua ini. Amin. Oke. Tema pada bulan Julai yaitu mengerjakan pekerjaan Allah selama masih siang. Kita kecilkan tema ini kepada jadilah berkat. Mari kita perhatikan di dalam Kejadian, kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga 5. Kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 hingga 5. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang firmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat yang kelima. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Nah, siapa di antara kita yang berumur 75 tahun dan ke atas? Memang ada yang berumur 75 tahun dan ke atas lah. Dan kalaulah umpamakan kita ini berumur 75 tahun, ditugaskan dan diperintahkan untuk ke suatu tempat, sama ada dari Tuhan atau pihak lain, untuk pindah ke lain. Nah, siapa di antara kita yang berumur 75 tahun dan ke atas?
seandainya kita ataupun saya sendiri berumur 75 tahun sekarang ini ditugaskan dan diperintahkan entah oleh Tuhan atau pihak lain untuk pindah ke tempat lain yang belum saya ketahui, apakah saya bersedia? Atau kalau Anda sendiri, apakah Anda bersedia? Nah, kalau arahan itu hanya kata-kata dalam bentuk gurauan, mungkin kita akan menjawab. Saya akan menjawab, oh boleh saja, tiada masalah. Tapi kalau benar-benar kata-kata dan arahan itu yang betul-betul, mungkin saya akan berkata, tunggu dulu, mau pikir dulu. Nah, saudara, apabila kita berada di zona yang selesa dengan kehidupan dan keadaan kita sekarang, pasti kita akan mengemukakan sebab dan musababnya untuk kita menolak arahan itu. Nah, berbalik kepada pembacaan tadi, mari kita belajar sikap Abram sewaktu diperintahkan untuk keluar dari kampung halamannya, yaitu Haran, di mana dalam ayat 1 mengatakan, pergilah ke negerimu dan sanak saudaramu dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abram tidak bertanya, kemana Tuhan? Berapa jauh tempat itu? Ada apa di sana? Orang bilang life begins at 40. Tapi Abram masa itu, life begins at 75. Abraham tidak membantah arahan Tuhan. Hanya satu, dia pergi bermodalkan janji Tuhan. Karena di dalam ayat 2 mengatakan, Tuhan mengatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Tuhan memberkati orang-orang yang memberkati Abram dan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abram. Dan oleh Abram sendiri, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu di dalam ayat yang ketiga. Lalu Abram pergi seperti yang Tuhan arah. Dia bawa Sarai istrinya, bawa Lot anak saudaranya, dan bawa segala harta bendanya. Namun sebelum itu, dalam Kejadian 17 ayat 5 diberitahu bahwa Abram yang kemudiannya diganti oleh Tuhan, nama Abram itu menjadi Abraham. Nah, Abraham berangkat dengan keadaan dalam umur 75 tahun ke tempat yang diarah oleh Tuhan. Baik saudara-saudara, dalam hal ini, dalam nas ini, ada satu hal yang kita belajar dari nats pada hari ini, petikan pada hari ini, yaitu iman dan ketaatan. Iman dan ketaatan Abraham terhadap panggilan dan perintah Tuhan sudah tentu patut dihormati, patut dihargai. Nah, menelusuri kehidupan Abraham setelah dia meninggalkan kampung halamannya Haran sampai kepada kerelaannya ketika Tuhan meminta anaknya Ishak untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Abraham tidak membantah. Dia teguh dan taat dan tetap setia berpegang kepada janji Tuhan. Abraham setia dengan janji Tuhan walaupun Tuhan menyuruh mengorbankan Ishak anaknya sebagai korban bakaran.
Abraham setia karena apa? Karena Abraham beriman, memiliki iman yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Akan tetapi, tokoh yang terpenting dalam nats ini bukanlah Abraham sendiri, melainkan siapa dia? Tuhan Allah sendiri. Bukan hanya Abraham tidak tahu jalan hidupnya atau tidak menduga suatu ketika harus berpindah ke tempat lain atau harus mengalami ini, harus mengalami itu. Banyak juga orang lain seperti itu. Bahkan di kalangan kita sendiri pun mungkin ada seperti itu, dari tempat jauh, lahir di tempat jauh, membesar di tempat jauh, bersekolah dari tempat jauh. Misalnya dari tempat datang ke Kinarut, bekerja, berkeluarga, dan sampai berusia. Itu salah satu contoh cara Tuhan mengatur hidup kita. Setiap kita, hidup kita sudah diatur oleh Tuhan. Hidup saudara dan saya sendiri sudah diatur oleh Tuhan. Kita mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa, bahkan penguasa dan pengendali hidup kita. Nah, bagaimana dengan keadaan kita, jemaat kita, gereja kita? Berbalik kepada tema kecil tadi, apakah sudah menjadi berkat bagi orang, masyarakat, dalam lingkungan sekitar kita? Mungkin ada yang berkata, hidupku dilimpahi oleh berkat Tuhan. Hidupku senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Syukur, tapi sebaliknya, apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang sekitar kita, masyarakat, maupun lingkungan kita? Selama masih ada kesempatan, selama masih siang, mari kita menjadi berkat kepada orang lain. Kita harus percaya bahwa umat kita adalah umat yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus masih berkenan memakai dan menjadikan kita sebagai saluran berkat bagi negeri dan bagi bangsa kita sendiri. Nah, di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 6 mengatakan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dalam Injil Matius pasal 10 ayat 7 mengatakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Injil ini menghimbau kita untuk menjadi berkat dan memberkati orang lain. Tuhan boleh gunakan kita walaupun di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kita. Nah, sebagai kesimpulan, Abraham juga orang berdosa. Karena iman, ketaatan, kesetiaannya kepada Tuhan, Tuhan memakai dan memberkati dia dan menjadikan dia sebagai saluran berkat bagi bangsa lain. Kita juga kiranya demikian, memiliki iman yang teguh, setia, dan taat kepada Tuhan sampai Maranatha. Nah, saudara-saudara, sebagai penutup daripada renungan kita pagi ini, selamat menjadi berkat dan membawa berkat kepada orang lain. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan mendengar renungan yang singkat pada pagi hari ini ya Tuhan. Bantu kami Tuhan di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kami perlukan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terpuji namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa semua ini. Haleluya. Terima kasih karena perhatian Anda untuk mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati?
Ku